Ternyata pas buka mata Ivan. Bun melihat usahanya Mama itu gimana mungkin ini kan? Alhamdulillah setelah Bunda tanya-tanya beberapa maju, ada kemajuan. Memang enak sih, enak. Bunda juga ngerasa enak. Oh, Bunda udah nyobain Udah kemarin, cuman kalau makan di butik kan kurang abdol. Mendingan makannya di meja pakai tangan. Nanti makannya lu siap-siap mau makan ini. Oke. Jadi kayak beda dong kalau orang makan di rumah, makannya dari pesta. Di pesta kan kayaknya kurang ya. Kalau udah sampai di rumah pasti pakai tangan. Udah enak gitu kan, mau ngerokok habis makan mantap. Nah, terus Bu tadi melihat Mbak Kaifa nih sukses banget nih dengan membuka rumah makan. Ada beberapa cabang nih. Dan ini cabang yang keberapa gitu? Gimana sih Bun melihat kesuksesan Kaifa juga gitu? Kalau Bunda sih berharap karena itu kan memang orangnya gigih ya dalam dia memang setahu Bunda dari Bunda mengenal Ibu di 2003 apa 2001 2002 semenjak dia muncul di dunia ini kan, dari zaman dulu dia memang orangnya kan udah cari duit, itu memang Bunda udah tahu. Dan juga Bunda sering lihat dulu zaman dulu dia tuh kesana kemari dari dia karya-karyanya dia ya kan. Nah jadi kalau misalnya kemajuan nanti dalam usaha Ibu di rumah makan Nasi kuning ya, kalau bisa ya buka cabang se-Indonesia. Jadi nggak harus di Jakarta doang, karena kan Ibu orangnya kan sangat ini ya, dia ambisi tapi dia bisa mengontrol waktu gitu, bisa mengontrol lah gitu, nggak buru-buru. Dia orangnya perlu pemikiran yang berkali-kali gitu, biar nggak kebablasan gitu. Mungkin diajarin usaha juga nggak mungkin sama Ibu? Hah? Diajarin usaha juga nggak? Enggak, kalau Bunda cuma udah kerja di Jerman udah, karena nanganin seperti ini bukan tipe Bunda. Bunda mau joget-joget aja, nyanyi-nyanyi, nge-live gitu. Kita ke Indonesia, masuk TV, bentar mandi begitu aja. Endorse nggak jelas gitu. Udah banyak Bun yang datang Bun alhamdulillah. Enggak, semuanya kan harus Ibunya apa yang ini. Manajemennya. Manajemen kan tidak bisa langsung ke Bunda, harus tanya ke Ibu dulu, ke manajernya dia, karena kalau Bunda kan nanti soal harga kan Bunda nggak ngerti, takutnya Ibu marah. Lu ya udah jadi artis, lu bukan viral lagi, udah jadi artis, masa segitu katanya. Ntar Bunda dimarahin, ntar diancam, mau gue perhatiin nggak katanya. Mau nggak mau ya harus ngikutin, karena kan kesuksesan Bunda ini kan sampai detik ini udah termasuk sukses ya, udah punya rumah gitu. Itu kan semua berkat Ibu yang mengatur gitu. Jadi Bunda nggak sembarangan gitu. Bunda harus punya duit sekian, beli rumah sekian buat masa depan lo, gini pokoknya banyak yang Bunda dapat dari Ibu. Orangnya pintar. Nah ini soal rumah Bun, gimana? Udah jadi rumah? Rumah udah jadi, alhamdulillah udah tidur kemarin. Cuman ya itu belum lengkap semuanya. Ya udah ada beberapa teman ngasih, kayak misalnya dari siapa, teman-teman dari ada yang ngasih kulkas dari Stella Setia, siapa lagi dari Fitri, dia ngasih buat minum air panas sama segala macem. Dekorasi dari siapa kemarin dekorasi? Interiornya siapa namanya? Kaila gitu, sofa. Nah, mungkin nanti ada lagi beberapa yang akan ngasih Bunda, tapi Bunda nggak tahu. Gitu. Oke. Berarti bahas sedikit ini rumah dari kayak gitu atau Hasil kerja keras hasil selama kerja di Jerman. Sebenarnya sih ini semuanya Ibu yang mengurusin. Oke. Nah itu total gimana Bun? Apanya? Rumah jadi sampai dari awal sampai sekarang udah jadi Karena kan itu di endorse juga sama Fitri. Jadi harganya nggak yang tahu Ibu. Karena rumah itu harganya 1,5. Jadi Bunda cuma bayar berapa doang. Hah? Berapa kira-kira? Nggak tahu. Satu miliar. Sisanya yang Fitri. Tapi Fitri nggak nuntut. Dia bilang pokoknya aku mau Bunda di tempatku, nanti aku kasih harga yang spesial gitu. Jadi
udah sebulan kayaknya Bun. Udah sebulan. Kemarin sebulan cerita. Dan baru kemarin bikin konten buat rumah itu sama Fitri. Kebetulan pas zamannya Bunda dari Fitri dari kita ya Bunda kan harus ini juga ya, tempatnya juga bagus. Tempatnya yang betul-betul idaman lah gitu. Gitu, tempatnya idaman gitu. Bun nantinya akan menetap di situ atau itu akan jadi rumah singgah setelah pulang ke Indonesia? Di mana? Itu kan Bunda masih stay di luar negeri. Ini rumahnya akan seperti apa? Akan jadi rumah singgah ketika berlibur ke Indonesia atau seperti apa? Rumah itu akan jadi tempat tinggal Bunda mungkin sampai tua gitu. Karena kalau di Jerman itu rumahnya kan hanya kayak model ini. Rumah kalau di Jerman itu cuman untuk pakai tapi nggak hak milik. Jadi kayak kalau zaman dulu tuh modelnya kayak Pulau Mas. Tahu nggak perumahan Pulau Mas? Jadi kita sewa, kita bayar tapi itu hak milik. Tapi kan Indonesia suka banyak diperjualbelikan. Jadi kayak ini di rumah gue, lu beli dia 30. Padahal caranya nggak seperti itu. Yang Bunda tahu ya zaman dulu gitu. Jadi di Jerman itu kita sebagai penyewa, tapi kita udah hak milik. Tapi nggak jadi milik. Sebenarnya bisa menempati sampai kita meninggal gitu. Tidak ada kalimat pengusiran gitu. Kalau misalnya ada kendala pembayaran akan dipertanyakan kenapa nggak bayar bulan ini, itu sampai 6 bulan. Nggak ada di Jerman, nggak ada yang usir-usir karena kalau akan ditanya masalahnya apa, alasannya apa. Kalau kita bilang oh saya udah berhenti dari McDonald, saya udah nggak kerja di McDonald, oh saya diberhentikan, atau oh saya berhenti mau cari kerjaan lain. Ketika kita belum bayar di bulan ini, maka pemerintah Jerman akan menanggung dulu. Nanti kita bayar sama namanya job center. Job center akan menanganin rumah yang belum kita bayar dalam karena kita masih belum dapat kerjaan. Nanti setelah kita kerja, kita bayar, kita ganti, kita cicil 2 kali bayar. Ini dengan adanya Bunda kan mau pensiun atau Akan menetap di Indonesia nih Bun. Kalau rencana Bunda kan kerja mungkin sampai 12 tahun lagi. 12 tahun berarti usia Bunda 65. Sekarang Bunda sekarang kan 52. Nah, dia sampai 65 berarti 13 tahun lagi Bunda kerja lalu pensiun. Uang pensiun Bunda itu kalau untuk generasi Bunda itu udah digambarkan sekitar 800 atau 700-an euro per bulan uang pensiun itu kan. Itu kalau dirupiahkan, kalau misalnya euro nanti 12 tahun ke depan dengan nilai yang tinggi, ya kita lihat kalau sekarang kan 20. Artinya sekarang euro 19 kan, 18 ya kalau sekarang kalau euro di 800 euro, 700 euro dikalikan 18.000 berapa? 6 juta. Enggak. 18 juta ya. Ya sekitar segituan deh. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba 1 euro nanti jadi 20 ribu, berarti kalau Bunda 700 berarti Bunda dapatnya sekitar 14 juta, 20 ribu euro di 9 tahun kemudian. Tapi kan betul tuh bisa jadi 25 euro karena euro semakin naik. Bisa jadi nanti uang pensiun Bunda 20 juta yang Bunda dapat, dan itu bisa dikirim dari bank ke bank. Misalnya isi bener sih matikan aja tutup batu di Jerman Bunda udah pensiun, Bunda bisa memilih, bisa mengajukan tinggal per 6 bulan. Jadi 6 bulan di Jerman, 6 bulan di Indonesia. Yang Bunda paling penting adalah tidak melepas izin tinggal, asuransi masa tua, rente dan tadi itu rente itu gitu. Bun, dengan kemarin syuting Karena kan itu itu memang penghasilan Bunda di Jerman. Karena di Jerman itu kita nggak boleh nganggur, ya. Dan juga Bunda kan butuh duit untuk uang rumah. Karena kan udah beda negara penghasilannya beda. Kalau di Jerman, kalau di sini tuh sekedar mau main film ya main film aja. Jadi nggak mesti harus gara-gara Bunda terkenal main film terus cabut gigi dari Jepang, nggak mau. Bunda nggak tipe yang orang kayak gue udah terkenal nih pulang Indonesia kerjaan ngapain. Kita kan nggak tahu nggak selamanya matahari itu bersinar. Terkadang ada awan mendung. Begitu juga Bunda. Kalau nanti Bunda memutuskan untuk tinggal kerja di Indonesia dengan melepas izin tinggal Bunda, tiba-tiba di Indonesia Bunda nggak tahu, tiba-tiba Bunda entah jatuh, pincang kaki, nggak laku, terus mau ngapain? Siapa yang mau bayar? Pemerintah Indonesia nggak mungkin, keluarga nggak mungkin mintain. Kalau di Jerman kan kita ada tanggung jawab, kita udah berbuat sesuatu yang kerjaan. Gitu.
manusiawi di Jerman itu lebih memanusiawi manusia daripada Indonesia. Indonesia kan kurang Mungkin kurang ya Bu. budaya. Seperti apa nih film yang kemarin? Kisah nyata. Jadi kisah nyata ini seorang mertua yang dia pingin menantunya itu mengikuti adat Medan. Nah, jadi dia tegas tapi dia agak sedikit sayang, tapi dia caranya itu seperti kayak dia apa ya, kayak dia mau menantunya itu harus bener-bener sayang sama harus ngikutin adat dia gitu, keras gitu. Judulnya apa? Mertua. Makanya kan dia bilang, makanya penulis sutradara yang diambil dari cerita nyata, mereka sudah berkompromi katanya buat ini kayaknya Bunda Kola yang cocok karena Bunda Kola orangnya lepas dan dia memang galak. Dia syuting udah selesai atau baru? Udah selesai, udah dong, memang nggak lihat selesai, nanya lagi. Respon keluarga gimana? Respon keluarga udah nonton? Keluarga belum nonton tapi Bunda udah nonton dan udah dikasih kemarin Bunda udah nonton cuplikannya dan itu memang lucu. Bunda kayak seorang Bunda main film terus Bunda kayak kok bisa ya Bunda seperti ini gitu loh. Ngerti nggak sih dengan ya kameramen ngambil itu kameramennya tuh yang ngejago gitu, pinter dia gitu. Makanya waktu di setel itu Bunda kayaknya rasanya nggak begini deh Bunda syutingnya, tapi kenapa jadinya bagus lah gitu dengan musik bubak pokoknya tonton. Bunda aja sampai bilang aduh, jadi Bunda tuh kayak ketagihan pingin main lagi. Jadi kayak ada yang bilang Bunda nanti kalau kamu udah tahu film kamu bagus pasti kamu mau minta main lagi. Memang bener, kalau kita udah tahu film kita bagus jadi kita nagih pingin acting lagi gitu. Mungkin balik lagi mungkin ke Selamat Tahun kemarin tuh, apakah memang yang hadir siapa aja kemarin yang Selamat Tahun? Ada Adi Sudrajat, salah satu selebgram yang udah juga main film beberapa tokohnya gitu, sama terakhir Fitri doang, sama Ivan Bunda pasti. Dari itu udah pasti karena udah kayak keluarga sendiri. Udah punya rumah, udah main film juga, apalagi sih punya kali capai kira-kira apa? Ya nggak tahu lah ya, paling paling haji atau umroh. Oh bahagia banget karena kan Bunda dulu cuma main sinetron beberapa scene, kemudian figuran, terus model-model, terus ada video klip. Beda lah kalau video klip kita cuma bergaya-gaya, cuman kalau model cuma memperagakan baju, jalan di Citos. Nah terus kalau sinetron paling berapa scene. Terus kayaknya capek waktunya. Main film juga dulu pernah ada apa artinya cinta, hantu jatuh cinta gitu kan, tapi nggak dapat peran, cuman lama waktunya nunggu di lokasi berjam-jam, 14 tahun 15 tahun capek. Kok ini kan langsung udah bener, karena sayang seorang Bunda ini kan kata saudaranya, kamu tuh sebenarnya bisa bermain film tapi kenapa nggak dimanfaatin ya, karena udah nggak masanya lagi. Karena kan Bunda pikir gimana ya, kita udah berumur saat yang Bunda memang ingin jadi artis itu semua orang keinginannya pengen terkenal, bohong kalau enggak, cuma kan kadang tidak menemukan jalannya ya kan. Ada sebagian pasti gue pingin nih kayak sekarang apalagi banyak selebgram buat TikTok, pasti intinya mereka pengen dikenal. Kenapa? Bisa menguntungkan, bisa dapat duit, ya kan, bisa menghasilkan gitu loh. Tapi Bunda di tahun 90-an itu udah berniat bahwa aku pengen terkenal di Jakarta. Impian seorang perempuan di kampung Medan, gue pengen dia ke Jakarta yang terkenal gitu. Tapi masanya udah pas Bunda jalani ternyata nggak semudah membalikkan telapak tangan, perlu proses yang panjang. Akhirnya Bunda menyerah. Akhirnya dengan pilihan ya udah deh, begitu ada laki mau menikahin Bunda, bertanggung jawab, ya udah nikahin aku terbang ke luar negeri, aku pergi ke negerimu Jerman, aku tinggalkan semua duniaku, dunia permodelan, dunia fashion show, dunia main sinetron, dunia buat video klip, dunia entertainmentnya semua Bunda tinggalkan. Yang cuman ya karena kan kalau cuman 2 juta, 1 juta, zaman Bunda kan masih paling main film aja zaman dulu tuh, padahal Bunda udah main gitu ya, itu cuma 200 ribu.
12.000 itu udah kita main, kita datang di Taman Mini jam 10 pagi atau jam 7 pagi udah dan segala macam. Nanti mainnya jam 12 jam 1. Sementara Bunda waktu itu zaman dulu waktu Bunda masih masa-masa waktu masih ada pacar suami yang pertama di Singapura, itu baik sama Bunda. Jadi Bunda kalau ke mana-mana naik mobil, uang minyak aja udah beda sama uang bayaran berapa. Dari sini ke Bogor, minyaknya udah berapa? Apalagi dulu Bunda naik BNB 520 yang budok. Itu kan minyaknya mahal. Kenapa sih kok ketawa bodoh? Tahu ini Tio ini. Jadi sekarang lebih sedang dikenal sebagai selebgram atau pemain film? Kalau Bunda mengikutin anak-anak Bunda, fans Bunda, apa yang mereka mau? Bunda selebgram, salah satu orang yang didolain, seorang Bunda yang ingin menghibur anak-anaknya gitu. Karena hidup ini semuanya adalah titipan. Saya nggak mau bilang saya seorang, oh gue ini artis atau apa, enggak. Karena takut nanti hati menjadi sombong. Makanya Bunda lebih baik jadilah diri sendiri, karena semua ini adalah suatu kerjaan gitu. Masa Bundanya kenal Ibu itu kan di tahun